Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di YouTube channelnya Adi Kadabra. Losnya mana nih teman-teman? Los. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Pada kesempatan hari ini kita dalam perjalanan menuju ke rumah siapa ya korbannya namanya ya Cal? Siapa sih? Aku juga kurang tahu mas. Belum tahu ya, kita juga belum tahu. Kita baru aja dikasih lokasi ya Sherlock. Iya, dia sudah Sherlock. Dan kita lagi menuju ke lokasi. Mudah-mudahan pada kesempatan hari ini kita bisa ketemu dan ternyata apa yang diderita oleh si korban ini ya tidak begitu berbahaya. Cuman kita cukup penasaran ya. Aku juga belum tahu kok santannya itu macam gimana gitu loh. Sebenarnya itu santet apa susuk sih Col? Memang beda ya mas kalau santet? Ya coba jelasin mas, aku juga kurang tahu nih. Ilmu. Konon katanya si korban ini salah satu orang yang pernah pasang susuk. Jadi kalau susuk itu sengaja dia pasang. Oh berarti kalau susuk sengaja dia pasang. Kalau santet itu kiriman. Oh berarti beda ya? Aku mau malah baru tahu nih. Bagaimana sih perjalanan kita menuju ke lokasi si korban, bukan korban ya, si orang yang terkena susuk lah intinya ya. Dan katanya itu susuk. Wah pokoknya kita akan ulas dulu ya. Iya kita coba lihat dulu orangnya gimana. Bagaimana keseruan kita dan perjalanan kita ke rumah si target kita. Tetap ikuti perjalanan kita ya. Yuk. Perjalanannya gimana Cal hari ini Cal? Jalan lihat. Dan ini masih sangat perkampungan ya? Iya ini itu sawah semua tuh. Sawah semua ya. Tuh. Kita kalau di kota jarang kali lihat sawah. Ini itu refreshing lah. Refreshing. Udara segar ya. Udara segar. Tapi tetap aja di dalam mobil udaranya dari mana gitu itu. Dari AC ini. Dari AC. Ya wes, yuk ikuti perjalanan kita menuju ke rumah si target. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, tasyakur binikmatillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ketemu lagi di YouTube channelnya Adi Kadabra. Los kabeh. Alhamdulillah. Jadi pada kesempatan hari ini sebenarnya opening tadi yang waktu kita di dalam mobil apa kita udah sampai nih? Enggak, nanti di dalam mobil Dua-duanya aja. Di dalam batin setan aja. Batin setan aja. Iya, ya? batin setan aja tuh. Karena kita rekod ya. Kita main rekod dan ini aku udah deg-deg karena bener apa enggak ya. Ini adalah salah satu lokasi rumah berdasarkan share lokasi ya. Benar. Iya. Berdasarkan share lokasi. Ternyata rumahnya ada di sini. Orang korban ya. Korban dari si dukun santet. Dukun apa? Itu apa namanya? Susuk. Ya kan enggak sama aja itu mas. Maksudnya Susuk sama santet itu beda kan ya mas? Maksudnya dukunnya sama aja kan. Maksudnya apa emang ada khusus dukun yang buat nyantet, khusus dukun yang buat susuk? Itu emang ada khususnya apa sama aja gitu dua-duanya? Jadi gini, ada salah satu dukun yang bisa nyantet tapi nggak bisa pasang susuk. Oh, ada kelebihannya masing-masing. Tapi ada dukun yang memang spesialis pasang susuk. Tapi bisa nyantet juga. Iya. Berarti nggak semua dukun bisa dua-duanya ya? Tergantung ilmu tergantung gitu ilmunya ya? juga ya? Betul. Dan pada kesempatan malam hari ini saya cukup deg-degan karena benar nggak santet itu atau susuk itu ada di tubuh si orang yang lapor ke sini korbannya. Dan katanya kan korbannya wanita. Benar. Iya. Dan yang bikin wow lagi, tahu nggak? Susuknya katanya ada di mana? Di kelamin. Memeu. Di kelamin bro.
ngeri. Yuk nggak usah lama-lama lagi, nggak usah babi bu Langsung lagi. Yuk kita datengin. Sekidot. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masih ketemu lagi di YouTube channelnya Adi Kadabra Los. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat Islam dan nikmat sehat. Sehingga pada kesempatan malam hari ini kita masih berkumpul juga ya, alhamdulillah, dan masih bisa menyapa konsolah semua. Dan kesempatan hari ini tanpa Rizky ya, tanpa Rizky ini karena sebenarnya ada kejadian apa kemarin sih di Dewa Kadabra? Sebenarnya gini Mas, ini aku sedikit cerita ya sambil aku ya lapor nih sama Mas Adi karena masih belum tahu. Jadi kemarin kan aku kan ke rumahnya kakaknya Leha. Oke. Nah di situ kita nemuin benda kayak foto. Akhirnya kita lapor ke Nyai. Setelah kita lapor ke Nyai, ternyata itu foto Leha dan Leha itu dibunuh. Oh, Sama jadi- itu, oke, yang itu oke, kakaknya oke. itu. Akhirnya si Rizky itu nggak terima. Oh enggak kok Rizky sampai ini nggak ada, itu kenapa sih Rizkynya? Nah, pas aku ke sana, aku kan datang lagi sama Rizky. Terjadi perkelahian Mas. Oke. Rizky karena nggak terima sama kakaknya itu. Kakaknya itu Pokoknya kurang lebihnya terjadi insiden Iya, antara betul, Rizky ya. Harusnya gini Col, nanti lain waktu kamu harus bisa menghandle atau mengendalikan emosi si Rizky yang sangat Mas. luar biasa ya. Iya, enggak. Untuk di Dewa Kadabra saya percayakan sama Ocol ya. Iya siap Mas. Dan pada kesempatan malam hari ini kita lagi berada di rumah salah satu seseorang yang Iya. minta bantuan kita. Konon katanya dia pernah pasang susuk ya kan. Iya. Dan susuk ini tuh sudah kayak nggak tahu, aku juga belum lihat. Ibaratnya berarti kayak susuk itu Susuk gimana? itu apa sih Mas? Kurang Aku Susuk tahu itu itu. adalah Susuk itu apa? suatu benda yang ditanamkan di seseorang. Iya. Dan itu biasanya digunakan untuk pemanis, Oh, digunakan untuk aku tahu. pelet. Biasanya kalau orang paham. biar jadi ganteng apa jadi cantik gitu kan. Betul. Iya. Salah satunya ya Itu ya. seperti itu. Pakainya susuk gitu. Dan katanya yang masang itu nggak mau bertanggung jawab, entah itu yang masang udah meninggal atau si dukunnya Enggak mau itu udah bertanggung jawab. enggak masuk kemana. Jadi Berarti susuk juga yang masang dukun juga ya? yang masang dukun. Allah Jadi susuk Akbar. itu yang masang dukun ke orang itu. Dan sekarang karena efek dari si susuk itu, dia merasakan sesuatu yang nggak normal. Aku juga belum tahu ya. Aku juga belum tahu. Nanti kita coba tengok, nanti kita coba masuk bagaimana sih si wanita ini kan sosok Wanita ini. sosok wanita ya, seorang wanita. Wanita. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, kita ngobrol. Mudah-mudahan kita bisa melepas susuk yang ada di tubuh Amin, si amin, wanita amin. itu Amin, ya. amin. Ya, mari yuk buat teman-teman. Bismillah. Langsung masuk aja ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum. Ini udah ada bang. Mbak. Kameranya jangan itu. Oh, astagfirullah. Bentar dulu, Jam. Ya, gitu. Mati dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Dan sekali lagi buat teman-teman mohon maaf ya, tadi sempat kita cut dulu, kita potong dulu karena sempat terjadi miskomunikasi. Dan karena tadi saat kita mau coba masuk ternyata Itu ya. mbaknya ini iya. nggak mau terekspos. Mukanya nggak mau terekspos. Mukanya nggak mau terekspos dan bahkan namanya. Maka dari itu mbak ini akan kita kasih nama siapa sih? Neneng. Iya. Neneng. Oke. Kita kasih nama Neneng. Nggak apa-apa ya Mbak kalau kita pakai inisial Neneng gitu Neneng aja nggak apa-apa ya. Iya nggak apa-apa. Ya, jadi kita nggak bisa sebut nama aslinya. Dan Mbak Neneng ini ternyata tadi kita sudah sempat ngobrol, ternyata Mbak Neneng ini pernah melakukan pasang susuk. Pasang susuk. Ya kan, pernah melakukan pasang susuk. Dan konon katanya si dukun yang masang susuk itu justru malah dia Gak mau bertanggung jawab. hilang gitu aja. Maksudnya ya. Hilang gitu aja. Jin nggak mau ngelepasin susuk itu ya Mas? Iya, jadi aku Sebenarnya udah hilang, aku atau? juga belum tahu ya. Ternyata si dukun ini ternyata justru malah Kalau hilang hilang. gitu ya. Tapi Nggak mau bertanggung jawab.
Mbak Neneng, dulu waktu pasang susuk itu ada di daerah mana? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur atau daerah mana sih? Pasarnya di Kalimantan, Itu di daerah mana? di Jawa Barat. Oh, daerah Jawa Barat. Oh, jadi memang di daerah Jawa Barat Jawa memang Barat banyak. ada juga ya. Ada ya. Tapi saat masang itu di bagian itu ya, Di bagian kelamin. di bagian kelaminnya ya. Allah. Bagian kelamin, bro. Jadi gini, kok sampai senekat itu sih Mbak? Kenapa harus sampai seperti itu? Emangnya kenapa? Kenapa harus pasang di kelamin juga gitu? Apa biar suaminya? Iya. Apa biasanya kan Atau sudah itu ya? gimana? Biasanya kan ada yang di tangan gitu. Tangan di Ada. muka. Ada yang Biasanya kan. gitu ya. Ada yang sampai di sini misalkan. Aduh, parah banget di ya, Mas. Ya soalnya suami aku Sering selingkuh sama cewek cewek lain, wanita lain. Oke. Dan Ya Allah. Mbak maaf nih, kok maksudnya kok cuman pakai itu emang kenapa Mbak Bendera? Soalnya tiap malam kerasa panas gitu. Walaupun sudah Oh iya, itu pasang itu seperti ini, kipas Pasang kayak gitu ya. Udah pakai kipas. Digital ya? udah pakai. Tetap panas aja gitu badan. Jadi badan itu kerasa panas terus ya. Oke, dan buat teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim, mohon doanya mudah-mudahan kita nanti bisa mendeteksi ya Mbak ya. Amin, amin. Ya, Amin. bagaimana sih susuk itu dan bisa kita lepas enggak, dan dulu waktu susukan itu ada banyak Mbak. Dulu kalau pasang apa pakai emas, apa pakai inten, atau pakai apa itu? Semacam kayak jarum. Semacam kayak jarum Jarum. ya. Oh, berarti kayak emas berarti Pakai ya. emas. Berarti emas, Mas. Iya, dipasang memang. Dan kenapa sih Mbak nggak manggil si dukun lagi itu ke sini, si orang tersebut yang masang gitu loh? Orangnya nggak tanggung jawab gitu, nggak mau ngelepasin. Nggak mau Nggak mau ngelepasin. Iya. Oh. Allah. Padahal udah tersiksa aku ya. Oh, jadi buat teman-teman, ini sekali lagi ya buat di note banget buat kalian teman-temanku semua, konsolos jangan sampai melakukan hal yang seperti Mbak rasakan, dan sekarang kan penyesalan datang sekarang ya kan. Iya. Coba Pelajaran aja lah, buat pelajaran para Karena konsolos ya. tidak Jangan selamanya sampai orang pasang seperti ini, susuk susuk. itu semuanya berakibat baik, cuman efeknya bisa yang seperti Efeknya bisa jadi buruk. setiap malam itu Mbak, jadi kayak ngerasa di apa, kalau bahasa Tegalnya Cong? Direp-rep. Direp-rep ya, tahu mungkin nggak tahu mungkin ya. Cuman kayak ketindih atau ada makhluk yang Iya. itu ya Mbak. Ya ada yang gangguin kayak Ganggunya gimana? Nggak bisa gerak biasanya ya? Nggak bisa gerak. bisa gerak, terus kadang kayak di apa goyang-goyangin gitu. Oh, oke. Dia badannya panas pas kayak ada makhluknya gitu. Makhluknya nampakin apa enggak? Menampak atau enggak? Enggak sih, Enggak. enggak cuma kerasa Kayak keras gitu ya. Mas, gini Mas, Kenapa? ini aku sedikit mau ada pertanyaan nih. Emang kalau Kenapa, Col? pasang susuk kayak ada ritualnya gitu ya? Iya. Berarti- Kalau pasang susuk juga memang Pakai ritual. pakai ritual khusus, dan mencabutnya pun harus pakai pakai ritual. ritual. Jadi aku akan coba nanti mendeteksi kira-kira bagaimana si susuk ini bekerja, dan susuk ini tuh saat menanam itu pakai amalan apa, atau dia pakai mantra apa, atau dia pakai benda apa untuk menanamnya. Harus Maka cari dari tahu itu, dulu ya. kita juga harus ritual dulu, kita coba cari tahu terutama siapa si dukunnya itu. Dukun. Mbak, tapi ini aku bisa mungkin dengan cepat ya, atau bisa mendeteksi atau bisa mengambil susuk ini, mudah-mudahan asal aku tahu siapa Dalang dalang tubuhnya. atau pemasang Dukunnya ya. dukun itu Dukun itu, tersebut ya, ya kan. Tapi masih ingat nggak Mbak waktu itu dukunnya namanya siapa? Kalau namanya aku nggak tahu, udah lupa. Cuman kalau wajahnya sama tempat dukunnya itu aku tahu. Oh, aduh. Tempat tinggal dukunnya tahu enggak? Tahu. Jadi tapi kalau untuk namanya udah lupa ya. Lupa. Terus nggak bisa apa gimana Mas kalau misalkan kita Enggak, lupa jadi gini namanya? aja Col, gini aja. Bismillah, aku akan coba tetap cari tahu kira-kira. Minta antar aja. Enggak mungkin. Oh iya, gini aja wis. Iya. Nggak, Gimana kenapa? kalau kita minta antar aja ya? Gini aja Mbak, kan Mbak tahu kan rumahnya Tahu itu di rumahnya mana? ya. Jadi gini buat teman-teman, mudah-mudahan kita bisa mendatangi rumah si dukun tersebut, karena kemarin aku juga coba cari sama Dika, tetapi belum ketemu juga karena udah tahu daerahnya, cuman kita belum bisa menemukan dukun tersebut ya. Jadi bagaimana Mbak kalau Mbak malam ini ikut kita untuk datang ke rumah tersebut? Nggak bisa. Oh, bisa kenapa? Kenapa nggak bisa Mbak? Kalau apa
namanya kalau aku keluar dari rumah badannya gatal semua, Oh, terus jadi pada merah-merah semua gitu. jadi setiap keluar ke rumah itu langsung jadi gatal-gatal Iya, langsung semua ya? gitu. Oh, berarti Efek dari susuk ya, itu Mas? mungkin ya. iya makanya aku Efek juga ya, gatal. Kok bisa gitu ya mas? Jadi Kalau ini bisa gatal. berarti aku harus cari tahu dulu bagaimana sih proses si dukun itu menanam si susuk tersebut, dan jangan-jangan dukun itu secara tidak sengaja atau secara tidak langsung ada misi tentang susuk yang dipasang ke Mbak Neneng Mbak ini. Neneng. Ya kan, mudah-mudahan kita bisa cari tahu Ada sesuatu di balik Ya kan? ini semua sebenarnya. sebenarnya ada apa sih si dukun itu Masang saat masang susuk Susuk, di benar, dukun benar. nenek. Iya. Yuk, gini aja Sal. Gimana? Sekarang coba kamu keluar, ambil di mobil Ya, siap. itu ada bunga. Bunga. Ambil bunga itu yang ada Oke. di mobil, sama jangan lupa bawa tongkat singkong Siap. ya, bawa tongkat singkong sama bawa bunganya. Insya Allah kita ritualin, mudah-mudahan kita bisa tahu siapa dan bagaimana sih susuk yang ada di dalam tubuh Mbak Neneng. Oke, ambilkan dulu Sal. Oke Mbak, teman-temanku, mudah-mudahan ini adalah bisa berjalan dengan lancar ya. Mudah-mudahan ini bisa berjalan dengan lancar. Bagaimana proses pengangkatan susuk yang ada di tubuh Mbak Neneng. Dan pengangkatan susuk ini memang tidak mudah. Pengangkatan susuk ini memang tidak. Mbak Neneng, kalau boleh tahu, itu sudah berapa lama sih susuk itu tertanam di Mbak Neneng? Udah sekitaran 3 tahun di badan aku. Udah 3 tahun. Col, 3 tahun Col, susuk itu ada di badannya Mbak Lama Neneng. juga ya mas, lumayan. Iya ya, itu bukan waktu yang pendek Col, bukan Iya waktu sih. yang pendek kalau 3 tahun gitu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bunganya. Loh kok masih di sini Col, nggak ditaruh di itu Col, Taruh. di tempat itu, Aku lupa gak bawa mangkoknya, Pak. nggak bawa. Nggak bawa. Waduh, ya udah wis, bismillahirrahmanirrahim. Oke buat teman-teman, mohon doanya, sekali lagi mohon doanya, karena kita akan masuk ke tahap yang paling serius. Bagaimana sih proses pengangkatan susuk yang ada di Tubuh Mbak Neneng. tubuh Mbak Neneng? Ya, oke yuk. Iya, coba. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Bunganya bisa berbalik dulu, Pak. Oh iya, Pak. Saya boleh rebahan dulu. Iya. Kakinya lurusin aja Mbak, ya kayak gini nggak apa-apa. Mbak, sebenarnya ini aku tanya jujur, ini Mbak benar-benar mau dilepas nggak susuknya? Mau, soalnya nyiksa. Nyiksa Udah banget nyiksa ya. banget. Jadi kalau benar-benar mau dilepas, tapi gini Mbak, maaf, kalau untuk proses penarikan susuk itu sebenarnya hanya bisa dilakukan oleh si dukun yang masang. Dukun yang masang. Oleh dukun yang masang. Cuma kalau aku yang masang kemungkinan pun akan susah ya, walaupun nanti akan kita usahakan. Tapi Mbak yakin waktu itu pasangnya cuma satu Mbak? Seingat aku cuma satu, cuman bukunya kayaknya masangnya banyak, nanam banyak. Oh, nanam banyak ya. Tapi Mbak mintanya cuma satu. Aku mintanya cuma satu. Oh iya. Mas, Kerasa banget. kalau misalkan dipasang susuk itu sakit apa enggak mas? Enggak, sebenarnya kalau pasang susuk itu enggak sakit, Enggak sakit. Enggak sakit karena aku pernah melihat prosesi orang pasang susuk. Pasang susuk. Tapi waktu Mbak enggak sakit juga kan? Enggak kerasa, kerasa, kan? Mbak. Enggak kerasa, dan tapi efek negatifnya setelah itu kerasa banget dong, ya kan? Setelah Oh berarti susuk itu udah efeknya nggak setelah berfungsi. pemasangan itu. Nah itu efeknya setelah berapa tahun atau berapa bulan sih, Mbak? Kita coba deteksi Rasain dulu lah dulu. ya. Kita coba deteksi dulu. Coba sini bunganya. Amin. Mbak, nanti kalau misalkan ada kerasa ada sesuatu yang panas atau ada sesuatu yang mau lepas dari tubuh Mbak, itu jangan dilawan ya Mbak ya. Tahan ya, Mbak. Tahan aja. Nah, tapi kalau ada apa-apa bilang ya, kalau kerasa apapun ya. Nanti aku coba deteksi. Bismillah. Bismillah. Bismillah, aku coba deteksi dulu, mudah-mudahan bisa dilepas semuanya ya. Mas, mohon Ya. maaf. Kalau aku coba deteksi dulu boleh nggak? Aku dulu sebelum masa diturun, boleh aku dulu nggak? Jadi Septa mau Coba deteksi dulu. oke. Ngapunten.
Oke, coba ya serta ya nggak apa-apa ya. Tapi masih ingat kan bagaimana cara untuk mendeteksi makhluk gaib, bagaimana untuk mendeteksi benda-benda gaib yang Masih. Nah, ingat gunakan teknik yang tepat. Siap. Kalau sampai menggunakan teknik yang salah, bisa-bisa itu akan berbalik memukul kamu loh. Sep. Siap. Hati-hati ya, Sep ya. Siap. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Sun matek aji kusingowo. Upet kelawe benang. Tuntun nono talanku. Tuntun nono sukma. Sap. Dibantu, Mas, ini Lihat, kamu lihat nggak? Lihat nggak? Ini kenapa Mbak? Enggak. Ini sepertinya ada reaksi nih. Sepertinya ada reaksi. Ada reaksi perlawanan. Ini udah kelihatan jelas banget. Mas. Ini ada reaksi perlawanan. Ini ada reaksi perlawanan. Ini bukan cuma satu Mas. Enggak. Ini ada reaksi. Ini bukan cuma satu. Sepertinya memang ada yang masuk di dalam tubuhnya dan reaksi perlawanan dari susuk ini luar biasa ya. Bismillah. Ini nggak bisa tinggal diam kita. Hati-hati Sep. Siap. Kamu hati-hati jangan sampai kena. Siap. Aku tahan dulu. Sap. Pak Ridwan jangan terlalu dekat ya Pak. Hati-hati. Jadi memang ini ada serangan dari gaibnya sendiri. Memang di sini ada energi yang cukup kuat sekali dan tiba-tiba si Mbak Neneng ini sudah Nggak sadar. Bukan Mbak Neneng lagi berarti Mas. ini udah kehilangan kesadarannya. Ketika Septa coba mau ngambil, justru ada sesuatu yang melindungi dia, ada protek dan itu proteknya dari si dukun tersebut. Kenapa dia nyerang itu ya Mas? Nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim, kita coba deteksi dulu. Ini untuk bukan Mbak Neneng ini. Hati-hati Sol. Jangan deket Sol. Hati-hati Sol. Hati-hati Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi gini. Ada sesuatu yang masuk. Oke, Bismillah. Tenang. Pandu acol. Harus coba secepatnya untuk melepaskan tubuh ini dari pengaruh si dukun. Ternyata itu yang masuk itu sangat luar biasa. Susuk yang masuk itu melalui perantara jin yang kuat banget. Iya. Kita harus Masuknya lepaskan perantara jinnya jin. tersebut. Bismillah. Mas banget ini. Emang bener nih kata Mbaknya Mas. Sol, ada reaksi Sol. Allah. Tenang, fokus ya. Jangan melepaskan buku ini. Enggak. Ini udah yang masuk ini. Hati-hati Sep. Mas ini bukan Mbak Neneng lagi. Ini bukan Mbak Neneng. Ini ada sosok yang enggak. Kamu cepet keluar. Cepet keluar. Saya akan melepaskan buku ini. Pergi kamu dari sini. Mas. Kamu ngapain Sep? Dia sepertinya dendam banget. Bismillah. Kamu ngilangin terus ya? Enggak. Kunci mas. Enggak. Sepertinya kita harus melepas susuk ini satu persatu ya. Kita harus melepas susuk ini satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Coba. Sep, kita akan deteksi sebenarnya ada berapa ya? Iya. Kita ada berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Coba Sep. Kita harus tahu dulu. Kena satu. Ambil Kita kecil. bunganya bawa sini satu. Bunga satu. Itu. Oke, ternyata ada salah satu ini ada di bibirnya. Bismillah.
Lihat, kita dapat salah satu susuknya ini ditempel dulu di ada ini enggak tisu atau apa? Tisu. Ini pegang dulu. Bawa. Ambil tisu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu mana Mas? Ada. Ini ada lagi nih. Harus pakai. Bismillah. Isu Mas. Tahan. Oke, gini aja Jol. Untuk kita biar bisa menarik semuanya, Iya. kita harus cepat-cepat keluar. Kita cari. Bukan. Kita cari sebenarnya apa sih alat yang untuk bisa menuntaskan atau melepaskan semua susuk yang ada di dalam tubuh Mbak Neneng ini. Oke, Mas. Ya kan? Benar. Dan kita akan buru kira-kira siapa sih dukun yang ada di balik proses pemasangan susuk si Mbak Neneng ini. Siap. Yo, dan terutama kita harus lepas dulu semua energi-energi negatif yang ada di dalam tubuh Mbak Neneng sehingga Mbak Neneng ini bisa kita bawa keluar untuk ikut berburu si dukun. Ya kan? Iya, Mas. Jadi Mbak Neneng harus tetap bagaimanapun caranya dia harus menunjukkan di mana sih posisi si dukun yang memasang susuk ini. Benar. Ya. Oke, nanti kita akan sadarkan dulu si Neneng ya, biar Neneng ini bisa pulih dulu. Oke, teman-teman, bagaimana sih proses penyadaran Neneng? Nulwal kolami wa maishkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Los kabeh.